Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anak, untuk pertemuan kali ini, Ibu akan melanjutkan materi kita tentang bilangan berpangkat dan bentuk akar. Sebelumnya kita sudah membahas tentang materi bilangan berpangkat positif dan sifat-sifatnya. Kali ini Ibu akan membahas tentang bilangan berpangkat negatif dan bilangan berpangkat nol. Bilangan berpangkat bulat negatif dan nol. Bilangan berpangkat bulat negatif. Jadi di sini, misalnya di sini ada A dipangkat minus N. Jadi di sini pangkatnya adalah bulat negatif. Maka ketika kita menemukan soal, dia berpangkat negatif, dia nggak bisa dihitung. Jadi harus kita rubah dulu menjadi pangkat positif. Cara merubahnya menjadi A pangkat minus N itu sama dengan 1 per A pangkat N. Seperti itu ya. Contohnya di sini. 5 pangkat minus 3 dirubah menjadi positif menjadi 1 per 5 pangkat 3. Nah, setelah positif baru kita bisa menghitung. Contoh, tulislah dalam bentuk pangkat positif dan tentukan hasilnya. Jadi di sini kita disuruh merubah ke dalam bentuk pangkat positif. Kemudian kita disuruh menghitung hasilnya. Cara menyelesaikannya, 3 pangkat minus 4 sama dengan 1 per 3 pangkat 4. Maka sama dengan 1 per 3 pangkat 4 itu berapa? 3 pangkat 4 itu berarti 3 kali 3 kali 3 kali 3 sebanyak 4 kali. Maka hasilnya adalah 81. Maka hasilnya adalah 1 per 81. Itu jangan salah-salah ya. Jadi kalau dia pangkatnya itu negatif, bikin positif dulu. Caranya diturunkan ke bawah. Maka hasilnya menjadi 1 per 81. 1 per 81 itu berbeda sama 81 saja. Beda ya. Nanti kadang kalian anggap 81 itu sama dengan 1 per 81. Beda. Ya, diperhatikan itu. Kemudian contoh 2. Tulislah dalam bentuk pangkat positif dan tentukan hasilnya. 4P pangkat minus 3. Cara menyelesaikannya 4P pangkat minus 3. Di sini yang dipangkatkan adalah P-nya. P-nya berpangkat minus 3, sedangkan 4-nya tidak. Maka 4-nya tetap terletak di atas. Di sini P-nya yang kita rubah menjadi pangkat positif. Caranya menjadi 4P pangkat minus 3 itu artinya 4 kali P pangkat minus 3. Jadi cara merubahnya menjadi 4 kali 1 per P pangkat 3. Maka setelah itu 4 ini kita kalikan 1, hasilnya adalah 4 per P pangkat 3. Nah, maka dia bentuknya sudah berpangkat positif. Hasilnya ya udah sampai di sini aja. Karena P pangkat 3 ini dia variabel, bukan angka. Kalau dia angka, maka nanti harus kita hitung berpangkat 3 itu berapa. Ya, seperti itu. Contoh ketiga. Tulislah dalam bentuk pangkat positif dan tentukan hasilnya. Nah, di sini ada bilangan pecahan. Bilangan pecahannya adalah 3 per 4. Dipangkatkan minus 2. Nah, karena dia berpangkat negatif, kita rubah menjadi pangkat positif. Caranya menjadi 1 per 3 per 4 pangkat 2. Nah, kalau sudah ada seperti ini, maka kita ingat pembagian pada bilangan pecahan berubah menjadi perkalian. Dan kemudian 3 per 4-nya dirubah menjadi 4 per 3. Maka 1 dikali 4 per 3, maka hasilnya adalah 4 per 3 pangkat 2. Setelah itu kita uraikan sesuai dengan sifat pemangkatan. Maka 4 dipangkatkan 2, hasilnya itu adalah 16. Karena 4 pangkat 2 itu 4 kali 4 ya. Kemudian 3 pangkat 2 itu artinya 3 kali 3. Itu hasilnya adalah 9. Maka hasilnya 3 per 4 pangkat minus 2 adalah 16 per 9. Boleh kamu sederhanakan menjadi 1 7 per 9. Kalau dirubah menjadi pecahan campuran. Lanjut. Contoh 4. Tuliskan dalam bentuk pangkat negatif dari bilangan pangkat positif berikut. Oh, di sini ada bilangan positif. Kalian disuruh merubah menjadi pangkat negatif. Maka dia diturunkan ke bawah menjadi 1 per 7 pangkat minus 3. Itu ya.
Jadi dibalik aja, kalau dia positif biar yang negatif turunkan ke bawah. Jadi kalau dia di bawah di sini negatif bikin positif naikkan ke atas. Itu aja dibalik aja. Nah, sekarang kita lanjutkan ke bilangan berpangkat 0. Bilangan berpangkat 0 yaitu di sini A dipangkatkan 0. Itu hasilnya adalah 1. Jadi semua bilangan ketika dia dipangkatkan 0 adalah 1. Contohnya, tentukan hasil perpangkatan bilangan berikut. 4 pangkat 0 hasilnya berapa? Hasilnya adalah 1. 10 pangkat 0 hasilnya berapa? 10 pangkat 0 juga hasilnya 1. Jadi semua bilangan ketika dia dipangkatkan 0 hasilnya adalah 1. Kita lanjut ke contoh berikutnya. Contoh berikutnya, tentukan hasil operasi bilangan berpangkat berikut. Di sini ada 3 pangkat minus 2 ditambah 3 pangkat 0. Cara menyelesaikannya, di sini basisnya sama-sama 3, tapi di sini bukan operasi perkalian. Maka kita nggak bisa menggunakan sifat yang telah kita pelajari seminggu yang lalu. Tapi di sini kita hitung aja sendiri-sendiri. Jadi 3 pangkat minus 2 maunya kita hitung. Ini nggak bisa langsung kita hitung, harus rubah dulu menjadi pangkat positif, menjadi 1/3 pangkat 2. Kemudian ditambah, kita tambah 3 pangkat 0. 3 pangkat 0 hasilnya adalah 1. Sekarang kita hitung 1/3 pangkat 2. 3 pangkat 2 ini artinya adalah 3 kali 3 ya, hasilnya 9. Jadi 1/3 pangkat 2 itu sama dengan 1/9 ditambah 1. 1/9 ditambah 1 maka hasilnya adalah 1/9. Jadi ini operasinya udah dicampur, yaitu bilangan berpangkat negatif dan 0. Kita lanjutkan. Contoh ketiga, tentukan hasil operasi bilangan berpangkat berikut. Di sini 2M pangkat minus 4 dikalikan M pangkat minus 3. Nah, di sini ternyata operasinya adalah operasi perkalian. Basisnya sama-sama M, maka nanti bisa kita operasikan M dengan M. Cara menyelesaikannya 2M pangkat minus 4 dikali M pangkat minus 3. Nah, kemudian di sini kita rubah dulu boleh. Caranya menjadi 2M pangkat minus 4 itu artinya 2 kali M pangkat minus 4. Jadi yang dipangkatkan hanya M-nya. Tadi sudah ada ya contoh sebelumnya ya. Maka di sini yang dirubah menjadi positif adalah M-nya. 2-nya tetap di atas 2 dikalikan 1/M pangkat 4. Sudah positif, M pangkat minus 3 dibikin positif, berarti dikalikan 1/M pangkat 3. Setelah itu kita hitung. 2 dikalikan 1/M pangkat 4, di sini menjadi 2/M pangkat 4, dikalikan 1/3 pangkat M pangkat 3. Sekarang 2 kali 1, 2 kali 1 hasilnya adalah 2. M pangkat 4 dikalikan M pangkat 3, kalau dikali pangkatnya ditambah, maka menjadi 2/M pangkat 7. Sampai di sini saja yang bisa Ibu sampaikan, semoga bisa dipahamin ya. Dan Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.